Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini betul-betul menjadi inspiring model gitu. Jadi inspiring model. Jadi orang tuh, lu kalau mau belajar peternakan tuh ke NTT deh gitu. Nah itu. Nah kita memulai dari situ. Nah ini harus dibangun nih. Struktur fondasi SDM harus diperkuat. Artinya ini juga menjadi perjuangan di Balai Besar Kupang kan. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi yang cepat. Halo kawan Baper, berjumpa lagi di Baper, Baomong Pertanian Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kawan Baper dimanapun berada, saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Kawan Baper, hari ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Bapak Indra Zakaria Irayusman SHMH. Halo Bapak. Halo, selamat pagi kawan Baper. Bu Sophie, selamat pagi. Bapak itu namanya panjang, bisa kita persingkat dengan Bapak Indra saja? Boleh. Biar lebih akrab gitu ya Bapak. Jadi kawan Bapak nanti datang ke balai itu langsung panggil Bapak Indra gitu ya Pak. Oke, siap. Bapak Indra, kabar hari ini baik gitu kan? Kayaknya bersemangat gitu ya Pak hari ini. Apa sih rahasia Bapak kalau pagi-pagi itu kebiasaan gitu kayak main basic plus itu biasa orang-orang tuh kelihatan lelah gitu. Kalau Bapak kayak semangat gitu ya Pak? Istirahat yang cukup, terus pola makannya teratur, terus berpikir positif, itu aja. Berpikir positif. Sebagai kepala balai itu masih sempat banyak istirahat ya Pak? Masih. Oh, masih bisa, berarti manage balai. Ya, istirahat itu kan nggak harus di rumah, di perjalanan, di kendaraan ada waktu kita bisa istirahat. Sambil jalan gitu ya Pak. Nih Pak, kalau kata orang ya, ada love at first sight atau cinta pada pandangan pertama. Nah kita tuh penasaran bagaimana sih pandangan Bapak pada saat pertama kali datang ke NTT gitu. Apa pandangan? Pertama kali saya datang ke NTT itu saya memang sebelumnya belum tahu banyak ya terkait provinsi NTT itu. Saya baru ke NTT ini baru satu kali, waktu itu kebetulan ada kegiatan di Manggarai Barat di Labuan Bajo waktu itu. Ada rapat gitu. Nah itu kesan pertama kali saya ke NTT. Artinya daerahnya relatif sama lah ya dengan tempat asal saya sebelumnya di Lampung gitu ya. Daerahnya dekat pantai, dengan panas, kelembapannya sama, suhunya yang relatif sama lah antara 28, 31, 34 gitu. Jadi tidak begitu banyak perbedaan. Tapi saya sih melihat NTT itu eksotis saja gitu kan. Karena dia musim panas ketemu dengan lautan yang biru, wah itu keren. Menurut saya itu keren banget gitu. Iya. Kayak di Afrika sana. Di Afrika. Jadi keren banget. Eksotis. Terus sudah beberapa bulan nih di NTT Pak, kerasa nggak? Kerasan, saya udah 1 bulan 2 minggu atau 7 minggu lah kurang lebih di NTT itu. Ya kerasan lah karena relatif relatif sama lah ya. Sama, kemudian nggak ada hal-hal yang sifatnya misalnya saya sulit untuk misalnya melakukan aktivitas dan sebagainya gitu. Itu banyak hal yang sama. Kemudian orangnya juga baik-baik juga sama. Jadi adaptasinya lebih gampang. Iya. Kan gini Pak, kita tuh cari tahu lah ya Pak tentang Bapak ini kan. Dan juga pastinya kita udah tahu siapa sih pemimpin kita yang datang sekarang ini Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Bapak sebagai Kepala Bapeda di Lampung. Nah kita tuh penasaran bagaimana dengan sistem kerja ataupun pola kerja di Pemda dengan instansi vertikal. Ya kalau sistem kerja, pola kerja saya pikir sama ya. Karena kita semua ini aparatur sipil negara diatur atau diikat dengan regulasi yang sama. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Mungkin yang berbeda itu adalah apa yang dikerjakan atau urusannya gitu kan. Karena kan sebetulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi menjadi 2 susunan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan itu. Nah pemerintah pusat kemudian urusannya juga ada 3 kalau kita tahu itu ya. Pertama ada urusan kewenangan.
ada kewenangan absolut, ada kewenangan konkuren, ada kewenangan urusan pilihan. Jadi kami di daerah itu kan lebih kepada urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya pelayanan dan cakupannya lebih luas, gitu. Cakupannya lebih luas. Kalau vertikal, instansi vertikal itu kan dia spesifik, misalnya kayak kita Kementerian Pertanian hanya mengurus tentang anatomi pertanian lah gitu ya. Kemudian misalnya Kementerian Hukum dan HAM juga urusannya spesifik. Nah tapi di pemerintah daerah itu urusannya multidisiplin gitu. Jadi kita juga mengurus persoalan kesehatan, mengurus juga persoalan pertanian, kehutanan, perkebunan, lebih banyak, lebih makro gitu. Iya, lebih banyak pekerjaan pendidikan gitu, sama. Jadi dia lebih luas cakupan pekerjaannya. Itu saja sih. Tapi kalau pola kerja sama lah. Kita ASN kan sama ya. Ada ada perencanaan, ada pelaksanaan, ya boleh sama lah, sama gitu. Nah, kita kan tadi kita mention Pak bahwa Bapak itu latar belakang pendidikannya itu adalah hukum ya. Nah, sedangkan di sini tuh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Yeah. Nah, apa sih yang memotivasi Bapak mau bekerja dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang? Yes. Apa motivasinya gitu, tantangannya tuh, ya. Karena pendidikan hukum yang mengasuh kayak membawahi peternakan, ada tantangan tersendiri gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya sih tantangannya tuh bagi saya kan latar belakang pendidikan sarjana hukum tuh banyak orang tanya tuh, kok sarjana hukum dia urus peternakan ya? Ya enggak juga, karena kan sebetulnya segenap aktivitas pemerintahan itu kan diikat oleh aturan, gitu kan. Nah itu menjadi modal buat saya gitu. Karena saya sarjana hukum, tentu saya dituntut menjadi agile learner. Jadi pembelajar yang cepat, bagaimana sih dunia peternakan dalam potret regulasi seperti apa, implementasinya seperti apa, itu menjadi tantangan kan. Kalau saya pikir bagaimana mengelola institusi pemerintahan tuh manajemennya sama sih, gitu kan, manajemennya sama, rambu-rambu yang harus dilakukan juga sama, yang harus diperhatikan juga sama. Jadi bagi saya sih tantangannya itu adalah ini ada hal yang baru karena selama ini kan saya berkecimpung sepanjang karir saya 22 tahun lebih ini saya berkecimpung di dunia pemerintahan daerah yang mengurus persoalan aspek dimensi penyelenggaraan pemerintah dari sisi hukum sebagai kabak hukum, pernah jadi bekerja di sektor perencanaan sebagai kepala Bapeda. Kemudian sekarang saya menerima challenge gitu kan di Balai Besar Pelatihan Peternakan. Jadi IV-nya lebih kepada pengembangan sumber daya manusia ya. Dan saya memang di luar aktivitas sehari-hari saya itu saya concern terhadap itu, terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah itu betul, jadi lebih ke arah situ sih. Oke. Nah Pak, kan tadi Bapak mention nih bahwa Bapak sudah 7 minggu di sini, 1 bulan 3 minggu gitu ya Pak. Iya. Secara institusi, Balai Besar Pelatihan Peternakan ini masih banyak kekurangannya Pak, seperti mungkin Bapak udah masuk nih, udah lihat-lihat, udah keliling-keliling ya Pak di Balai. Nah, boleh di-spill nggak Pak apa rencana Bapak ke depannya tentang kemajuan ataupun memajukan Balai Besar? Kalau bicara masalah, saya saya tidak menggunakan istilah kekurangan ya. Tapi saya lebih senang melihat potensi gitu, potensi yang bisa dikembangkan. Pertama itu saya tuh merasa pertama kali ke situ bersyukur. Hal yang pertama saya lihat itu komposit pegawainya. Gitu. Nah komposit pegawainya itu relatif didominasi oleh teman-teman yang memang usianya muda dan produktif. Nah gitu tuh jadi kita bisa mengakselerasi gitu, bisa bekerja cepat karena tuntutan institusi pemerintah itu kan sebetulnya pelayanan kan, kemudian memberikan servis terbaik kan buat stakeholder kita. Nah dengan teman-teman yang relatif di komposit yang lebih banyak usia muda itu menurut saya ini peluang kita untuk lebih meningkatkan lagi performa kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini kan. Kalau ditanya
kira-kira apa sih Pak yang dalam pikiran Bapak terkait dengan ke depan nih pemanfaat potensi itu gitu kan. Saya sih ingin Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini betul-betul menjadi inspiring model gitu. Oke. Jadi inspiring model, jadi ketika orang kesini itu, oh gini toh peternakan itu mestinya diurus gitu kan. Oh dia nggak secara langsung gitu kan. Oh begini toh tata kelolanya, oh begini toh manajemennya. Jadi dari hulu ke hilir itu proses bisnis peternakan itu terlihat di balai besarnya gitu. Jadi kita betul-betul jadi inspiring model lah. Kalau kita pergi ke satu tempat itu kan selain kita berwisata misalnya kan ada dua hal sebetulnya yang kita cari, values-nya apa, knowledge-nya apa gitu yang baru. Kan itu yang menjadi tujuan kita. Nah balai besar itu kan sebagai institusi lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan itu kan iya pelatihan itu kan iya jadi pelatihan itu kan jadi orang tuh sering datang ke sini gitu kan. Jadi saya pikir itu deh yang ke depan tuh harus betul-betul balai besar itu memainkan peran itu gitu. Jadi manfaatnya terasa bagi semua segmen gitu kan. Mungkin nanti anak-anak sekolah bisa ke sini gitu kan. Ya kan kita ingat tuh NTT tuh dulu digadang-gadang menjadi nusa ternak ya kan. Ya harus kita wujudin. Jadi NTT itu nanti negeri ternak terdepan. Nah, bukan nanti gitu. Tuhan tolongan ya Bukan Pak. iya, jadi betul-betul terdepan. Jadi orang tuh, lu kalau mau belajar peternakan tuh ke NTT deh gitu. Nah itu. Nah kita memulai dari situ. Nah itu menjadi tanggung jawab berat buat kita di Balai Besar Kupang. Ya kita harus memberikan sebuah sebuah kondisi yang bisa dicontoh kan gitu. Nah itu maka dari kualitas SD ini kita tingkatin, kemudian kualitas pelayanannya kita tingkatin, agenda-agenda kerjanya juga kita tata, kita perbaiki. Dimulai dari hal-hal yang dasar. Saya sih memulai nggak muluk-muluk from zero to hero enggak. Iya. Tapi from zero to one dulu, dari 0 ke 1 dulu gitu. Jadi steppingnya jelas. Itu sih, gitu. Jadi Terus minum ya. Saya tawarin. Jadi tadi goals Bapak tadi yang Bapak mention itu adalah Balai Besar menjadi inspiring model gitu ya Pak. Dengan tadi Bapak sudah menyebutkan apa aja yang harus diperbaiki dari segi pelayanan, dari segi tata kelola gitu ya Pak. Terus kemudian kira-kira begini Pak, kalau misalnya untuk memajukan itu Bapak ada kepikiran nggak untuk membangun jejaring dengan beberapa stakeholders? Oh iya dong. Tuntutan dunia pekerjaan pekerjaan hari ini tuh kan pilihannya kalau nggak kolaps dia. Kalau nggak kolaps iya. Jadi kalau nggak kolaborasi, maka bangkrut. Ya. Jadi pilihannya ya harus membangun jejaring, bangun network gitu kan. Sekarang kan bukan produk versus produk, tapi network versus network gitu. Nah jadi kita harus bisa juga membangun itu menjadi sebuah kekuatan gitu kan. Kalau bahasa saya tuh sering ngobrol sama teman-teman Gen Z itu, ya hari ini aja Marvel tuh bergabung semua tuh pahlawan tuh, nggak bisa berjuang sendiri-sendiri kan. Ya. Superman sudah sama Batman, sama Spider-Man bergabung. Bapak penyuka Marvel Pak? Iya, saya penyuka. Ada nih yang baru punya nggak sih? Ada loh Pak di Oke, benar-benar. Itu harus begitu. Iya, jadi semua kekuatan tuh kalau digabungin jadi kekuatan yang besar gitu kan. Kita kalau pengen mempunyai agenda besar, kekuatannya kan harus besar. Sementara kan resource kita terbatas. Karena kalau dikumpul-kumpulin kan jadi sebuah kekuatan besar. Itu sih, itu sekarang pilihannya begitu. Kalau nggak ketinggalan kita. Gitu. Oke Pak, itu kan dari sisi program dan jejaring membangun Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sedangkan isu global kita adalah tentang darurat pangan ya Pak. Boleh nggak Bapak menceritakan kegiatan Bapak yang di Balai Besar Peternakan Kupang ini beberapa terakhir tentang antisipasi darurat pangan ini? Iya ya, jadi kita itu kan pertama kali saya tanggal 18 itu kan saya dilantik tuh oleh Pak Menteri, kemudian ditempatkan di sini Pak Menteri Pertanian. Izin Pak Menteri ya, saya
Jadi saya dilantik di sini, kemudian memang kita harus langsung berhadapan dengan program Kementerian Pertanian untuk swasembada pangan itu. Nah, jadi kita kan mengalami, bukan Indonesia aja sih, dunia kan, akibat climate change itu kan sektor pertanian global terganggu kan. Jadi adanya perubahan El Nino, jumlah curah hujan yang jadi panjang, musim panas yang panjang di beberapa tempat sehingga mengganggu, termasuk di Indonesia kan. Nah, kebutuhan beras kita ini kan juga tinggi sekali karena jumlah penduduknya banyak sehingga produktivitasnya paling tidak dipertahankan kan, jangan sampai turun. Nah, itu jadi tantangan tuh di tengah situasi yang panas berkepanjangan itu. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian kan itu berusaha kan membagikan alat-alat seperti mesin pompa dan lain sebagainya, pompanisasi yang masif dibagikan untuk menyelamatkan pertanian di Indonesia kan, pangan Indonesia, ketahanan pangan Indonesia. Nah kita saya gitu waktu itu ya langsung terjun ke lapangan karena NTT ini kan spesifik itu dia musim hujannya singkat. Benar. Ya kan, musim hujannya singkat dibanding daerah-daerah di belahan yang lain ya, di barat atau di daerah tengah gitu ya, yang pada umumnya ini NTT spesifik ya. Dia curah hujannya musim hujannya singkat gitu kan, hujannya singkat. Kemudian lahannya, tanahnya itu apa sih ya, berpasir, papurus gitu, sehingga air itu cepat sekali ngalir ke laut gitu kan. Nah ini yang perlu dipikirin sebetulnya, apa kita buat long storage gimana gitu ya, sehingga ada tampungan-tampungan sehingga kita bisa panen air pada musim hujan, sehingga apa tuh ke depan tuh dalam jangka panjang mesti dipikirin tuh untuk antisipasi kekeringan dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu cepat ya tadi air dipompa, yang masih ada potensi air pompa, sehingga yang tadinya hanya menanam dalam satu tahun itu sekali bisa nanam 2 kali gitu, atau ada lahan-lahan yang memang bisa dimanfaatkan seperti untuk tanam padi gogo ya dimanfaatkan gitu kan. Nah kita mendampingi itu, turun ke lapangan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota lah ya di NTT. Ya saya sih bersyukur ini menjadi semua willing terhadap persoalan ini gitu ya, terhadap persoalan ini. Akhirnya sinergi itu terbangun gitu kan. Bahkan hari ini punya kesadaran kolektif yang sama bahwa pangan ini harus diselamatkan di NTT. Ya, tapi tantangan alam yang memang sudah given di kita itu yang menjadi challenge berat buat semua sih. Bagaimana kita berkejaran dengan waktu itu, kemudian juga ya banyak tantangan. Waktu juga sih Pak, kayak dengan SDM-nya orang yang seperti itu. Iya, ya SDM itu kan dipengaruhi kondisi geografisnya juga sih. Yang saya pikir nggak mudah juga lah gitu, karena kan klimatologisnya berbeda, geografisnya berbeda gitu kan, demografisnya berbeda lagi tuh. Pokoknya yang vis-vis itulah gitu, berbeda tuh. Nah itu jadi saya tuh merasa tertantang ya dengan kondisi. Kemudian saya juga cari informasi ke teman-teman di pemerintah daerah, kebetulan karena background saya dari pemerintah daerah, jadi komunikasinya satu frekuensi lah gitu ya, satu server gitu bahasanya kan. Jadi cepat gitu. Jadi cepat membangun komunikasi itu, sehingga kita pokoknya yang penting tuh pompa dibagi dulu, ada air kalau mau disedot gitu kan. Ya akhirnya beberapa tempat walaupun tidak begitu cepat ya dibanding daerah-daerah lain gitu kan, karena juga nggak bisa apple to apple, tapi kita sudah berupaya gitu walaupun sedikit-sedikit ada pergerakan untuk menyelamatkan pangan. Iya gitu. Itu sih kalau gitu. Jadi hari-hari saya kalau ditanya kayak mana ya, lebih banyak ya awal-awal ini misalnya lebih banyak di lapangan, langsung ke bawah, ke masyarakat bersama kepala dinas pertanian, bertemu bupati untuk memastikan apa yang diberikan oleh Kementerian Pertanian itu bisa betul-betul dimanfaatkan secara optimal buat masyarakat gitu. Lebih kayak tadi Marvel ya Pak, mengajak. Iya, kerja kolosal, kalau bahasa saya itu kerja kolosal. Nah terakhir nih Pak, kita kan viewersnya ini adalah petani-petani muda milenial ataupun orang-orang muda lah biasanya viewersnya, apa ini YouTube BPP Kupang Media ataupun podcast kita ini. Jadi oke. Jadi Pak, apa pesan Bapak untuk para viewers kita ini?
Bahwa gini, NTT ini punya potensi luar biasa ya, punya potensi luar biasa. Saya sih lebih senang tuh ngelihat potensi gitu, tapi tantangannya juga besar gitu. Tapi saya pernah baca buku tuh tentang eh, karangannya si Darren Acemoglu, tuh pernah nulis judulnya buku Why Nation Fail. Jadi kenapa negara gagal? Jadi banyak negara gagal itu karena SDM-nya, bukan karena sumber daya alamnya gitu. Nah itu sumber daya alamnya yang sumber daya alam sesulit apapun kalau SDM-nya kreatif, bisa. Pilihan kita tuh kan di anak-anak pramuka gitu ya Pak. betul, Harus fight di hutan. betul. Jadi kan kita tuh kan dihadapkan pada pilihan dua pilihan konsep sih sebetulnya pembangunan itu ya, karena saya orang di perencanaan. Ada yang kita kenal tuh inherited prosperity, yang satunya lagi creative prosperity, prosperity kemakmuran. Jadi ada yang kemakmuran itu memang given karena sumber daya alamnya bagus, air banyak, tumbuh-tumbuhannya ya gitulah gitu ya. Kayak Buah-buahan bisa itu. Ada yang memang creative prosperity artinya itu memang mesti diusahakan gitu karena keterbatasan sumber daya alamnya. Nah ini menuntut SDM-nya itu harus lebih kreatif. Jadi challenge-nya adalah SDM kita itu harus kita lebih kreatif lagi. lebih kita benahin dulu, kita perkuat lagi dulu nih SDM-nya. Nah NTT ini usia produktifnya tinggi. Coba kalau kita cek tuh di data BPS itu kan komposit penduduk kita di NTT ini usia produktifnya lebih banyak. Ya itu potensinya, tantangannya. Sudah searching sampai situ ya. Iya. Gila, keren sekali. Iya tantangannya kan petani-petaninya pada masa usia itu aging population, jadi mengalami penuaan. Ya. Nah ini harus dibangun nih, struktur fondasi SDM harus diperkuat. Artinya ini juga menjadi perjuangan di Balai Besar Kupang kan, bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi yang cepat sehingga teman-teman generasi muda milenial itu bisa belajar bagaimana mengembangkan potensi peternakan, pertanian, apapun itulah gitu ya di NTT ini. Karena pertanian itu kan masa depan dunia. Ya kan? Semua orang butuh makan, semua orang butuh protein. Sudah proven ya Pak pada saat COVID Iya dong. kemarin itu. Iya. Bangkit itu adalah Pertanian, sektor pertanian nggak terganggu. Fondasi perekonomian itu ternyata kan sektor itu gitu nggak terganggu. Nilai ekspor kita gitu kan. Nah itu jadi bahwa pertanian itu adalah masa depan gitu. Jadi kalau pangan kita terganggu, maka negara juga pasti terganggu. Terjadi public trust, pemerintahan bisa jatuh karena kelaparan. Nah itu, jadi anak-anak muda di NTT, kalau teman-teman milenial itu harus berpikir itu, jangan sampai itu malah orang yang dari luar yang nggak ngerti kondisi di NTT masuk kemudian jadi membangun korporasi besar segala macam, kita jadi penonton. Nah itu kita harus jadi pemain lah di negeri kita sendiri. Itu saya pikir kita siapkan teman-teman nih yang SDM-nya berpotensi ini dengan memberikan asupan informasi yang cukup, kemudian fasilitasi pendidikan vokasi, dan ini kerja kolosal. Nggak bisa diselesaikan oleh Balai Besar Kupang. Perguruan tinggi harus terlibat, teman-teman dari sekolah menengah vokasi segala macam. Pokoknya ya inilah jadi sebuah tim untuk menyiapkan peralihan dari cara bertani yang tadi, yang zaman dulu, yang kolonial ke milenial. Itu. Nah itu tantangannya. Oke. Tuh. Sangat dalam sekali ya Pak. Kayak pekerjaan berat gitu. Iya. Tapi kalau kata Bapak sih jangan harus bekerja sama tadi seperti itu kayak membawa semua pihak stakeholder tadi untuk membangun pertama SDM. Iya. Oke. Nah, kawan baper tidak terasa ya sudah berbincang-bincang banyak dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang punya visi kawan baper jangan ini lagi kalau misalnya NTT jangan dipanjang dengan nanti Tuhan tolong tapi sudah menjadi negeri ternak terdepan gitu ya kawan baper. Itu pesan penting dari Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Jadi doakan juga Bapak Kepala Balai sehat selalu supaya kita bisa bekerja bersama untuk membangun negeri ternak terdepan gitu ya Pak. Terima
kasih kawan baper. Jangan lupa like, comment, share-nya, di subscribe juga ya untuk BPP Kupang medianya. Dan jika ada pertanyaan dari kawan baper, bisa langsung drop your comment di website Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sampai bertemu kembali kawan baper di episode yang akan lebih keren lagi. Bye bye.